Mad silah. Mad artinya panjang, silah artinya sambung atau penghubung. Maksudnya kalimat yang dibaca panjang ketika disambungkan atau diwasalkan. Mad silah hanya terjadi pada hak domir atau kata ganti yang artinya nya. Hak domir itu berbentuk bulat seperti ini. Contoh gambar huruf H dalam ayat Quran. Bi'abadihi. Nah, hi itu bulatnya seperti ini. Bi'abadihi laila haulahu. Nah, seperti gambarnya ini, domirnya hu ataupun di depannya sama haulahu linuriyahu min. Atau ayat di bawah ini ayahsabu allam yarahu ahad. Yarahu. Nah, hu itu juga hak domir. Yang kedua, wa ma yukadzibu bihi. Nah, itu juga hak domir. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Mad silah terjadi apabila hak domir berada di antara huruf yang berharokat hidup. Maksud harokat hidup adalah seperti fathah, kasroh maupun dhammah. Contoh hak domir yang dibaca panjang ketika berada di antara huruf hidup. Misalnya bi'abadihi laila. Hi, lahinya dibaca panjang karena sebelumnya ada huruf dal, di kasroh. Di depannya setelah hak domir ada laila, ada la, ada lam yang berharokat fathah. Maka hak domir ini dibaca panjang. Bi'abadihi laila. Mad silah terbagi dua. Yang pertama mad silah qasirah, yang kedua mad silah tawilah. Mad silah qasirah terjadi apabila hak domir berada atau terletak di antara huruf yang berharokat hidup, setelahnya tidak menghadapi hamzah. Hamzah di dalam mushaf Indonesia seperti ini, di dalam mushaf Madinah seperti ini. Ada ain yang terpotong ekornya. Panjang mad silah qasirah adalah 2 harokat atau 1 alif. Contohnya sebagai berikut. Haulahu linuriyahu min ayatina. Atau yang kasroh bi'abadihi laila. Hu di sana dibaca panjang. Alasannya dibaca panjang karena sebelumnya hurufnya hidup, yaitu ya misalnya linuriyahu min. Yang berikutnya juga setelah domir ada huruf mim, juga huruf hidup. Kenapa hu ini dibaca 2 harokat? Karena bukan hamzah setelahnya. Di sana ada huruf mim. Tuh. Berikutnya yang bi'abdihi laila juga sama. Hi-nya dibaca panjang. Alasannya pertama karena hidup ada dal, kasroh. Setelahnya juga ada huruf ya betul lam, fathah. Hidup juga. Kenapa dibaca 2 harokat hak domirnya? Karena setelah domir bukan hamzah. Perlu diketahui, dhammah panjang pada mushaf Indonesia ditulis seperti angka 6 atau dhammah terbalik seperti gambar berikut ini. Dan juga yang kasroh panjang ditulis seperti garis lurus atau angka 1 di bawah seperti pada gambar berikut. Sedangkan pada mushaf Madinah, dhammah panjang ditulis seperti pada gambar, lihat, itu ada dhammah seperti angka 9, hanya saja ditambah huruf waw kecil, ya, yang sukun. Juga yang kasroh panjang itu ada garis miring ditambah ya sukun kecil setelah hak domir.
Latihan masilah qasirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Masilah tawilah. Masilah tawilah terjadi apabila hak domir berada di antara huruf yang berharokat hidup setelahnya menghadapi hamzah. Hamzah pada mushaf Indonesia berbentuk seperti ini dan pada mushaf Madinah berbentuk seperti ini. Panjang masilah tawilah adalah 4-5 harokat. Utamanya adalah 4 harokat atau 2 alif. Contoh masilah tawilah. Ayahsabu an lam yarahu ahad wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Pada kata atau kalimat dalam bahasa Arab, yarahu, di sana ada domir, dibaca panjang 4 harokat atau 5 harokat. Karena hak domir berada di antara huruf hidup, yaitu ro fathah, sebelumnya ro, dan setelahnya ada hamzah a. Jadi hak domir dibaca 4 atau 5 harokat. Yarahu ahad. Begitu pula yang kedua, wa ma yukadzibu bihi illa. Di sana hi-nya juga dibaca 4-5 harokat karena berada di antara huruf hidup yaitu bi, ya, ba-nya kasrah, dan juga setelahnya ada hamzah. Latihan bacaan yang mengandung masilah tawilah pada Quran surah Al-Fajr ayat 25-26. Tetapi di sini kita baca dari 24 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Pengecualian mad silah, yaitu hak dhamir yang dibaca pendek. Rumusnya seperti pada gambar ini.
Mansilah tidak terjadi dalam 4 kondisi. Yang pertama, sebelum hak dhamir ada huruf yang sukun. Misalnya pada kalimat fakadzabuhu fa'aqaruha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Hu di sini pendek karena sebelumnya ada huruf yang sukun, yaitu wawu di sini. Atau pada kalimat wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Pada kalimat ibtalahu juga itu pendek hu-nya karena ada alif di sana. Yang jelas terlihat di sini alaihi rizqah, hi-nya dibaca pendek karena sebelumnya ada huruf sukun yaitu ya. Kedua, hak dhamir dibaca pendek ketika setelah hak dhamir ada huruf yang sukun. Misalnya Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Perhatikan annahu istama'a. Nah, annahus di sana hu-nya pendek karena di depannya ada huruf yang sukun yaitu sin. Maka hak ini pendek. Contoh kedua misalnya Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Perhatikan biyadihil mulku. Nah, hi-nya biyadihi itu pendek karena di depannya ada huruf lam yang sukun. Biyadihil mulk. Yang ketiga, mansilah dibaca pendek apabila sebelum dan sesudah hak dhamir ada huruf yang sukun. Misalnya fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Nah, hul. Di sana ada hul pendek hu-nya karena sebelumnya ada alif. Nah panjang ro-nya karena ada alif. Berikutnya di depannya ada yang sukun yaitu lam, hul. Jadi dibacanya fa'arahul ayatal kubra. Contoh kedua misalnya pada kalimat wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Hu di sini juga dibaca pendek karena sebelumnya sukun yaitu mim dan setelahnya juga sukun yaitu lam. Lafaz Allah asalnya ilahun, dimasuki alif lam jadi al ilahu. Kemudian hamzahnya dibuang jadi al-lahu. Kemudian lam yang sukun yang pertama diidghamkan atau dimasukkan ke lam yang kedua lahu. Jadi Allahu. Berikutnya hak dhamir tidak dibaca panjang ketika waqaf atau berhenti, tetapi dibaca hak sukun saja. Misalnya فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Tulisannya mawazinuhu. Nah, 2 harokat ya tulisannya. Tetapi ketika berhenti disukunkan saja. Mawazinuhu. Atau yang kedua misalnya yahsabu anna malahu akhladah. Sama ini pun akhladahu asalnya. Jadi akhladah. Juga ketika kita mau berhenti misalnya di malahu, di sana kita pun ketika berhenti harus dibaca hak sukun, jangan dipanjangkan.
Misalnya, yahsabu anna malah. Begitu seterusnya. Ketika berhenti di hak domir, maka dibaca sukun. Terakhir, khusus di surah Al-Furqan ayat 69. Di sini hak domir dibaca panjang, walaupun sebelumnya ada huruf sukun. Tadi dibahas, yang pertama hak domir tidak dipanjangkan ketika sebelumnya ada huruf sukun. Tetapi di surat Al-Furqan ini ayat 69 khusus dipanjangkan hak domirnya walaupun sebelumnya sukun. Kita praktekkan. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Perhatikan, fihi. Nah, hi-nya panjang, itu walaupun sebelumnya ada huruf yang sukun. Khusus di sini saja dipanjangkan. Fihi muhana. Berikutnya, pengecualian masilah adalah huruf H yang ada di surah Hud ayat 91 ini mirip hak domir, yang mana hak ini berada di antara huruf hidup, yaitu qaf yang fathah dan di depannya ada kaf yang fathah pula. Di sini dibaca pendek karena haknya bukan hak domir. Cara prakteknya, qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul.